Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadatil kiram, sahibul fadilah wal karama, guru-guru kami, para asatidz, para kiai, para habaib yang hadir, wabil khusus habaibna Abuya Segaf bin Hasan Baharun beserta keluarga besar, para kiai, para asatidz yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mah alaina bi ni'matil Islam wal iman. Salatan wa salaman daimatain mutalazimatain ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajma'in, amma ba'du. Para kiai yang hadir, ibunya yang hadir, sebuah nikmat yang tiada tara yang hari ini kita dihadirkan oleh sosok yang luar biasa yang selalu kita rindukan. Keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hari ini semuanya hadir. Majlis ini akan menjadi mulia dengan kehadiran para habaib, para kiai, yang semoga hadirnya kita hari ini adalah sebuah niatan yang luar biasa, ingin merangkai rumah tangga yang bahagia, merangkai rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang kita inginkan, bahwa keluarga kita ingin kita rangkai berkutuah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika tadi datang Habib, disambung dengan atau disambut dengan lantunan-lantunan, genderang-genderang, saya langsung teringat ada sebuah cerita yang terjadi antara sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di ujung usia ketika Rasulullah ingin dipanggil. Beliau ingin berpisah dan ingin bertemu dengan para sahabat. Wahai sahabatku, kira-kira adakah kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan kepada kalian, wahai sahabatku? Sehingga dikumpulkanlah semua sahabat tadi. Ada satu sahabat yang mengacungkan tangannya, ada, wahai Rasulullah, engkau dulu pernah menyakiti aku. Sehingga singkat cerita, apakah gerangan sakit yang pernah aku berikan kepadamu? Sehingga atas dasar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaranglah cerita-cerita sedemikian rupa bahwa katanya dulu pernah dicambuk, pernah disakiti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ingin membalas dengan balasan yang serupa. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sontak sahabat tersebut memeluk badan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cintanya sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini pun serupa. Kita didatangi oleh habaib guru kita, keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semoga hadirnya beliau menambah merindukan atau mengobati kerinduan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan tema besar hari ini kita semua datang menggapai kesuksesan dalam rumah tangga dengan berkhutbah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita semua, nanti keluarga kita pulang mendapatkan keberkahan sebagaimana tema hari ini. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Ketika berbicara tentang keluarga-keluarga, izin Habib, ketika kita melihat hari ini, kita akan dihadirkan, disuguhkan perempuan ternyata lebih banyak yang hadir ketimbang yang laki-laki.
Sehingga muncul sebuah pertanyaan, nanti tinggal diperkembangkan saja Habib. Kira-kira motivasinya apa? Yang perempuan banyak, apakah mereka itu sering menderita di dalam rumah tangga sehingga mereka berbondong-bondong hadir ke sini ingin mendengarkan cerita-cerita indah nanti disampaikan ke sebelah sana? Atau pertanyaan kedua yang banyak hadir ini adalah janda-janda? Mohon maaf. Izin, kami coba ingin cerita sedikit tentang sebuah peristiwa. Nanti kita akan kupas tuntas. Ketika berbicara tentang rumah tangga, nanti semoga nanti ini menjadi landasan kita semua berpikir atau berdiskusi sama-sama, bahwa singkat cerita bahwa perkawinan tidak akan pernah selesai. Selalu saja ada KUA disibukkan, bahkan sampai di awal tadi penghulu cinta. Itu maknanya adalah laki-laki, bapak-bapak Balikpapan kalau ketemu Pak Ahmad itu kesannya pengen nikah, pengen nambah. Itu sampai muncul spesialis moderator penghulu cinta. Itu ketemu saya, selalu saja ibu-ibu suudzon bahasa, jangan-jangan nambah, jangan-jangan nambah. Nah kembali, ketika berbicara tentang perkawinan di Indonesia rata-rata berjumlah 2 juta pasang setiap tahunnya. Ketika bicara tentang Balikpapan, jumlah peristiwa nikahnya setiap tahunnya rata-rata 4.000 pasang. Seseorang ketika menikah yang diinginkan adalah ingin menggapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Tapi ketika berbicara tentang data, yang banyak menangis datang ke KUA itu laki-laki atau perempuan? Jawabannya adalah perempuan. Yang paling sering menangis datang ke KUA itu adalah perempuan. Dan ternyata ketika kita buka data-datanya, 4.000 orang menikah di Balikpapan, kira-kira yang bercerai itu berapa? Nah, di situ ada kelihatan 4.000 orang menikah setiap tahunnya. Ternyata hampir menyentuh 2.000 pasang berpisah setiap tahunnya. 4.000 pasang menikah setiap tahunnya, hampir 2.000 pasang bercerai setiap tahunnya. 50%, 40, 50%. Ketika berbicara tentang skop nasional, 2 juta pasang setiap tahunnya, bercerai 30%-nya berpisah. Ini andaikan kita, ini benar, hari ini adalah sebuah tema yang sangat pas yang harus kita kaji. Karena kembali Habib, ketika bicara tentang perceraian, ditelaah lebih dalam lagi. Kira-kira yang paling sering datang ke pengadilan agama itu apakah perempuan ataukah laki-laki? Jawabannya ternyata perempuan yang lebih banyak. Dan hari ini kebetulan yang hadir yang paling banyak adalah perempuan. Saya kurang begitu hafal, kurang lebih yang saya ingat dari 2000 tadi, 1.700-800 pasang yang bercerai, yang datang ke pengadilan agama sekitar 37-70%-nya adalah perempuan-perempuan yang tidak terima tentang perlakuan rumah tangga selama berjalani kehidupannya. Jadi seolah-olah perempuan-perempuan itu tidak merasakan kebahagiaan, sehingga 70%-nya itu mengadukan perihalnya ke pengadilan agama. Saya lantas kemudian ditanya, ketika banyaknya janda duda, ketika ditanya siapakah yang lebih mudah move on duluan? Maksudnya move on itu adalah ternyata yang mudah move on ternyata laki-laki duluan, jandanya itu ketinggalan tidak move on. Ini praktek di lapangan. Kira-kira penyebabnya apa? Nanti kami mohon Habib untuk menceritakan atau memberikan kisi-kisi nanti. Hadirin rahimakumullah, sebuah data itulah tadi yang paling tidak yang melatar belakang kita semua hari ini hadir, bahwa ada sebuah cerita, Habib nanti tolong ditambahkan saja lagi. Ada sebuah cerita nanti
saya ingin bertanya kepada teman-teman atau para asatidz, para ustazah yang hadir hari ini yang menginginkan rumah tangganya bahagia, tolong dijawab dengan serempak. Nanti biar Habib yang akan menjelaskan tentang makna dibalik jawaban serempak tadi. Siap deh? Saya mau nyusun kata-katanya. Uangnya suami adalah uangnya, uangnya istri adalah uangnya. Uangnya suami adalah uangnya istri, uangnya istri adalah uangnya. Inilah tadi beberapa permasalahan yang nanti kita akan kaji. Apakah benar sebuah budaya Balikpapan yang seperti ini nanti jangan-jangan penyebab tidak puasnya perempuan-perempuan sehingga mengajukan pengadilan agama tadi adalah sebuah pola pikir yang demikian. Apakah benar atau tidak? Nanti kita akan kupas tuntas bersama Habib Segaf Harun terkait waktu. Tanpa batas kita berikan kepada beliau, jadi ketika nanti apapun kita semua mendengarkan, karena kebetulan hari ini kita hadir, beliau hadir, kita manfaatkan semua ilmu-ilmu yang telah ada kepada beliau kita mendengarkan. Nanti sampai ketika ada sesi-sesi berikutnya, nanti kita akan berikan sesi untuk tanya jawab. Fal yatafaddal masykurah Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai detik ini, sampai saat ini masih menyebar kebaikan dan karunia Nabi kita Muhammad SAW melalui dua komunitas. Salah satunya adalah para habaib zuriyah Nabi SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan Rektor Al-Azhar Syarif, beliau berkata bahwasanya masih saja karunia dan kebaikan Nabi kita Muhammad SAW untuk umat ini masih tersebar luas melalui dua komunitas, dan rahasia pada dua komunitas itu terletak pada pandangan Nabi kita Muhammad SAW yang terus bersambung dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu, dan begitu seterusnya sampai kepada para habaib yang ada sekarang ini. Dan juga pandangan Nabi yang tersambung dari Nabi kepada sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada para tabi'in, dan begitu pula sampai kepada guru-guru dan kiai-kiai yang ada sekarang ini. Bukankah setiap habaib yang ada sekarang ini mereka pernah melihat, memandang wajah ayahnya walaupun cuma satu kali? Kalaupun dia terlahirkan dalam keadaan ayahnya tidak ada, sudah meninggal seperti Nabi, bukankah dia pernah melihat ibunya dan ibunya pernah memandang wajah suaminya? Sehingga pandangan itu tidak terputus dari Nabi kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah, kepada putranya Sayyidina Husain, kepada putranya Sayyidina Ali Zainal Abidin, kepada putranya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, kepada putranya Sayyidina Ja'far Shadiq, kepada putranya Sayyidina Ali Huraiti, kepada putranya Sayyidina Muhammad An-Nabi, kepada putranya Sayyidina Isa Ar-Rumi, dan kepada putranya Sayyidina Ahmad Muhajir, sampai kepada para habaib yang ada sekarang ini. Sebagaimana setiap
Nabi SAW memandang sahabatnya dan sahabatnya juga pernah mendapatkan pandangan dari Nabi, dan pandangan itu terus bersambung kepada para tabi'in bersambung kepada para tabi'in bersambung kepada muridnya, dan begitu khususnya sampai kepada para kiai yang bersanad keilmuannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dua komunitas itulah yang terus menyebarkan kebaikannya Nabi bagi umat ini melalui pandangan mereka. Mereka dipandang atau mereka memandang, siapapun yang dipandang dan siapapun yang memandang, maka akan mendapatkan kebaikan Nabi kita Muhammad SAW, dan insya Allah termasuk yang tercatat sebagai yang mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga oleh karena itu, kenapa Nabi SAW menghimbau kita, menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk cinta kepada zuriat Nabi, bukan untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan kita, supaya kita dipandang oleh para habaib, para zuriat dengan baik, atau kita memandang mereka dengan rasa cinta. Kalau sudah pandangan itu kita dapatkan dan kita terapkan, maka insya Allah kita tercatat dalam lembaran yang nantinya akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga itu termasuk yang mencintai mereka, sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar benar-benar diterapkan untuk kita semuanya, yaitu barang siapa yang cinta pada zuriat Nabi, dia akan mendapatkan 3 hal di dunia. Yang pertama akan bahagia hidupnya, yang kedua akan berkah harta bendanya, dan yang ketiga akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya saya muliakan, saya hormati yang bersama kami Al-Habib Ali Zainal Abidin Hazmi, Al-Habib Ahmad Syekh Bakar, dan tidak lupa kepada istri tercinta kami yang bersama kami, Syarifah Fauzia binti Abdullah bin Hussein bin Hamid bin Usman bin Yahya. Beliau adalah cucu daripada Mufti Al-Habib Usman bin Yahya yang di Jakarta. Dan juga tidak lupa kepada Al-Habib Zainal Abidin Al-Idrus atau putranya Habib Ridho, Al-Habib Hadi Al-Haddad, Al-Habib Taufik Ba'bud, Habib Fadil Asgar, Al-Habib Al-Qadri, Habib Hasan Al-Habsi, dan semua para habaib yang maaf saya disebut bersatu. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya, semoga para habaib kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Begitu pula yang saya muliakan, saya hormati, dan saya cintai, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Komunitas tidak mungkin bisa tertandingi kebaikannya dengan apapun yang kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dikatakan bahwasanya derajatnya para nabi dengan derajatnya para ulama cuma beda 1 strip saja, sedangkan derajatnya ulama dengan derajat para ahli ibadah yang lainnya, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli akhlakul karimah, itu terpaut sebanyak 700 derajat. Padahal antara satu derajat kepada derajat berikutnya membutuhkan waktu dan tempo jarak selama 500 tahun. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau kita ingin menandingi seorang ulama, kebaikannya, kedudukannya sisi Allah, diperlukan waktu selama 350.000 tahun. Semuanya sholat, semuanya sedekah, semuanya kita berupaya mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, baru kita bisa menyamai mereka. Alhamdulillah, kita banyak dihadiri oleh para ulama. Ada akhina fillah Al-Ustaz Haji Jailani Muwabi, tidak lupa kepada yang bersama kami murid, termasuk murid senior daripada saya punya abah, Al-Ustaz Hasan Basri, dan juga Al-Ustaz Kiai Ali, Kiai Abbas, Kiai Mukhlasin, dan juga tidak lupa kepada moderator kita yang subhanallah sangat tepat dan sangat gembira kami karena pada hari ini ditemani oleh beliau. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan kita doakan semua ulama kita insyaallah panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para audien, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Ta'ala karena pada hari ini betul-betul terlaksana apa yang saya angan-angankan dan saya cita-citakan sejak dahulu. Dan sebelumnya saya minta maaf, yang saya hormati, saya muliakan para pejabat yang hadir, terutama saudara kita daripada Bapak Kepolisian dan juga Ibu dan semua para pejabat TNI yang hadir juga. Kami apresiasi sebesar-besarnya dan semoga menjadi
seminar itu salah satu daripada program dakwah yang diterapkan sebagai sebuah pilihan bagi orang-orang tertentu. Karena kami melihat ketika kami itu membuat tabligh akbar dan sebagainya, ada sebagian orang yang sibuk sehingga tidak mempunyai waktu untuk hadir. Padahal ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah yang sangat mereka perlukan, melebihi daripada pasangan, melebihi daripada harta benda, melebihi daripada apapun yang ada di dunia ini, dengan dasar sabda Nabi kita Muhammad SAW, yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Kata Nabi, ilmu yang sekarang kita akan ajarkan ini, kita akan jajarkan ini dan kita akan beberkan ini adalah ilmu yang tidak diberikan kepada seorang kecuali orang itu sudah dipastikan oleh Allah sebagai orang yang bakal bahagia hidupnya. Dan tidak diharapkan ilmu yang semacam ini kecuali bagi mereka yang memang oleh Allah Ta'ala akan ditulis sebagai orang yang bakal celaka. Oleh karena alhamdulillah dengan kita hadir di tempat ini, insya Allah semoga ini termasuk pertanda kita semua termasuk yang akan bahagia hidupnya, di dunia bahagia, di alam barzah bahagia, di alam mahsyar bahagia, dan nanti di akhirat bahagia karena kita semuanya bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ternyata setelah sekian tahun saya meminta dan saya memohon kepada mereka, baru kali ini mereka bisa terapkan. Padahal sebelumnya alhamdulillah saya sudah langganan bikin seminar di gedung 65 maupun di Balai Kartini, begitu pula di hotel-hotel yang besar di Jakarta, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Nah, baru kali ini di Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah Kalimantan Timur sebelumnya sudah pernah kita bikin seminar, tapi bukan di Balikpapan, tapi di Samarinda. Sudah beberapa kali kita alhamdulillah taufik mau melaksanakannya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakannya di Balikpapan. Dan semoga nanti berkesinambungan, jadi ada kajian-kajian khusus yang bisa kita kupas untuk kita lebih mengenal lagi bahwasanya semua yang diajarkan Nabi Muhammad semuanya indah, tidak ada yang tidak indah, semuanya membahagiakan, tidak ada yang menyengsarakan, semuanya merupakan sebuah tatanan hidup, bukan cuma sebuah bacaan. Tapi siapa yang berjalan dengan apapun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW pasti hidupnya bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Cukup 2 ayat saja yang saya akan sebutkan sebagai landasan bahwasanya siapapun di antara kita yang betul-betul mengkaji lalu kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya apa yang disampaikan Nabi Muhammad, maka pasti hidupnya bahagia. Yang pertama adalah Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang jujur dan lurus. Dan ketahuilah, dengan demikian maka Allah akan memperbagus semua urusan kalian, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan menjadi orang yang sukses dengan suksesan yang sangat agung di dunia sampai di akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah SWT firman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya barang siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dengan keimanan, maka nanti kami akan berikan baginya kehidupan yang sangat menyenangkan. Jadi 2 ayat ini sudah cukup sebagai landasan bahwasanya kalau kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, layaknya para istri Nabi, layaknya para putri-putri Nabi, layaknya para sahabat-sahabat perempuan Nabi,
layaknya mereka-mereka yang pernah nyantri, layaknya mereka-mereka yang sudah pernah tersentuh dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, layaknya bagi mereka yang sudah berhijrah, maka niscaya kami akan memberikan kehidupan yang sangat menyenangkan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Sehingga bolehlah kita ini punya medsos itu kita gunakan. Jangan kita yang terabaikan. Medsos kita itu mencari, membuka bukan sesuatu yang kita perlukan, tapi kita itu hanyut di dalam hal yang ada di dalamnya, itu salah. Tapi harusnya medsos itu kita gunakan untuk kita mencari mana yang kita cari, apa yang akan kita cari. Karena kebanyakan 90%-nya itu yulhi. Yulhi itu adalah mengabaikan kita, menghindarkan diri kita, menjauhkan kita daripada zikir pada Allah SWT. Sehingga kalau kita tidak ambil kebutuhan kita sesuai dengan kadar yang kita perlukan, maka terjadi kita yang terbawa, kita yang hanyut. Kita lihat bagaimana mereka yang sudah berhijrah itu. Kita lihat bagaimana mereka yang sudah tersentuh dengan ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kemudian sebuah ayat yang patut untuk dijadikan sebagai renungan setelah sebelumnya. Kalau kita itu baca ayat tersebut yang ada di dalam Al-Quran yang sangat agung, mungkin kita akan katakan, ini kayaknya nggak pantas deh ada ayat semacam ini. Karena ayat itu datar sekali, mana itu datar sekali. Al-Quran itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Kenapa ada ayat sebanyak ini? Tapi ternyata begitu kita gali, begitu kita kupas, begitu kita pelajari, begitu kita teliti, ternyata semuanya itu memang berasal daripada ayat ini. Apa itu ayat? Dengarkan baik-baik untuk bahan renungan saja. Jadi jangan sampai kita ini selamanya terus terkungkung atau dikatakan seperti kata orang Banjar, dibumul-bumulin sama si setan yang kurang ajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad. Qul, setiap ada katakan qul wallahu ahad, qul a'udzu binnas dan sebagainya. Semua itu adalah katakan wahai Muhammad, supaya Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semuanya. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka umatmu semuanya, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya tidak ada di situ. Tapi pertanyaan saja. Jawabannya itu harusnya antum semuanya untuk meneliti, mengkupas sebagai langkah supaya kita ini jangan menjadi orang-orang yang akhirnya akan meninggal dunia dan keadaan merugi karena belum sempat menjawab. Beda antara orang yang tahu sama orang yang tidak tahu. Apakah sama antara orang yang tahu sama orang yang tidak tahu? Nggak sama, jelas. La yastawi. Jadi nggak sama di dunia, nggak sama di akhirat, nggak sama bahagianya, nggak sama sengsaranya, nggak sama enaknya, nggak sama semuanya, nggak sama. Nah, oleh karena di sini kita ini datang ke tempat ini tidak ada lain. Maksud tujuan kita ini adalah supaya kita tahu, supaya kita beda. Jangan sampai nanti kita keluar dan keadaan yang sama. Tapi kita keluar dari tempat ini, insya Allah saya yakin akan berbeda semuanya. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Nah, maka dari itu, maka 3 ayat ini patut untuk dicatat ya, sebagai bahan renungan, sebagai bahan dan fondasi untuk kita itu melangkah kemudian ke depannya supaya kita jangan termasuk yang rugi. Sebelum kita membahas lebih jauh, seperti yang telah disampaikan oleh Akhi Nafillah Al-Ustaz Ahmadi Hafizahullah wa ra'ah, ada beberapa pokok kajian yang terkait dengan tema seminar kali ini, sehingga rata-rata kajian yang disebutkan itu memang membuat kajian-kajian tersebut penting sekali ya, tapi dasarnya itu memang kembali kepada ayat tadi, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Oleh karena itu, ini permasalahannya itu di dalam salah persepsi, salah menduga. Dan ini yang paling banyak menjadi sebab orang-orang baik itu di zaman dulu, zaman umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad, sampai sekarang pun seperti itu. Permasalahan yang terjadi di dalam umat-umat yang sudah Allah utus dan sekarang ini tinggal tersisa umatnya Nabi kita Muhammad, dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Apa itu permasalahannya? Permasalahannya itu kita ini coba-coba, kita ini cuma menduga-duga, kita ini cuma mengikuti sesuatu yang katanya
begini, katanya begitu, makanya saya ambil ini, makanya saya ambil itu dan sebagainya. Semuanya katanya. Dan itu yang disuruh oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, in yattabi'una illa dununa. Di dalam ayat lain, in yattabi'una illa dhann. Yang mereka ikut itu hanya perkiraan saja, praduga saja, tapi tidak ada kepastian. Tapi kalau seumpama kita itu mau ambil yang pasti berhasil. Nggak usah coba-coba lagi, pasti berhasil. Nggak usah diduga-duga lagi, nggak usah direka-reka lagi, pasti berhasil, pasti menyenangkan, pasti membahagiakan, pasti membawa kita ke jalan yang benar dan sebagainya. Maka yang jelas itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mohon maaf, siapapun yang berkata cendekiawankah, ilmuwankah, doktorkah, profesorkah dan sebagainya, semua ucapan itu masih dalam pernyataan kategori bisa benar, bisa salah. Sehingga semua disertasi, begitu pula disertasi yang saya buat, semuanya itu di akhir ucapan bisa jadi ini adalah sebuah teori yang salah atau yang kurang tepat, sehingga kami berharap kepada peneliti yang selanjutnya untuk menyempurnakannya atau untuk merubahnya dengan yang lebih benar. Itu kita lakukan selama ini. Gak ada intinya, gak ada habis-habisnya. Padahal sesuatu yang disampaikan oleh Muhammad itu sudah pasti, gak mungkin luput, gak mungkin salah. Cuma kita ini salah persepsi. Oleh karena itu maka di sini yang harus kita benahi dulu, satu, ini perlu pelajari betul-betul, diamati, lalu kita yakini ini yang terjadi. Apa sih maksud daripada pernikahan? Tentunya kalau kita ditanya menikah itu apa sih? Jawabannya apa? Mau menikah supaya nggak apa-apa, walaupun salah nggak apa-apa. Mau menikah supaya kita hidupnya perempuan sudah menjawab. Yang laki, kita menikah dengan seorang istri pilihan kita, maksud tujuannya adalah supaya kita hidup bahagia. Semuanya sama, laki perempuan sama. Nah, di sini banyak di antara kita yang salah persepsi. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, banyak di antara kita yang menduga kebahagiaan itu cuma materi, sehingga kita cari ya, kalau perempuan atau suami itu yang kaya, perempuan atau calon istri kita itu yang cantik, yang tampan. Karena apa? Karena kita itu merasa bahwasanya kebahagiaan itu di situ. Padahal salah, nggak benar. Karena bahagia itu bukan dari materi, bahagia itu rasa. Dan Allah berikan rasa ini kepada siapapun juga dengan cara yang adil dan sempurna. Siapapun bisa bahagia. Laki bisa bahagia, bisa. Perempuan bisa bahagia, bisa. Yang kaya bisa bahagia, bisa. Yang miskin juga bisa bahagia, bisa. Bahagia itu rasa yang Allah berikan kepada seseorang. Dan bahagia yang semacam itu, kalau terkait dengan dunia, mohon maaf sekali, ternyata tidak akan kita dapatkan sampai kapanpun. Tapi kalau bahagia terkait dengan Allah dan akhiratnya, terkait dengan ibadah dan keimanannya, maka akan kita dapatkan di dunia, kita dapatkan. Tapi kalau bahagia terkait dengan istri kita, bahagia terkait dengan harta benda kita, bahagia terkait dengan harta benda kita, bahagia terkait dengan mobil kita, bahagia dengan apapun yang bisa kita beli dan memuaskan keinginan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Mohon maaf, Nabi kita Muhammad SAW jauh sebelumnya. Dan ingat, jangan kita berprasangka buruk kepada Nabi, karena semua disampaikan oleh Nabi sudah disifatkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi semua yang diucapkan Nabi Muhammad semuanya berdasarkan kepada wahyu Allah SWT. Sehingga pasti, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Nabi SAW bersabda begini. Jadi supaya kita tahu dulu, ini yang penting. Ini pokok pembahasan bahagia ini. Nabi SAW bersabda begini. Ada dua hadis yang menyinggung hal ini. Yang pertama, Nabi SAW tersenyum sendiri dikala Nabi SAW berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Sehingga kemudian sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau tersenyum? Padahal kami tidak berbicara, padahal kau tidak sedang merespon, sehingga kau tersenyum." Maka jawab oleh Nabi, "Bali, aku tersenyum karena tadi aku melihat malaikat Jibril juga tersenyum."
Sebagaimana kamu penasaran kepada saya kenapa saya tersenyum, saya juga penasaran pada Jibril. Jibril, kenapa kau tersenyum? Ternyata apa? Kata Jibril, iya wahai Muhammad, aku ini tersenyum karena banyak di antara hamba-hamba Allah itu memohon kepada Allah supaya bahagia hidupnya, padahal hidupnya tidak ada bahagia. Jadi yang pertama. Hadis yang kedua, setelah Nabi mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Sayyidina Jibril, maka kemudian Nabi SAW bersabda begini kepada sahabatnya, la tabhasu an syai'in ma khalaqallahu fil ardi. Jangan sekali-sekali kalian itu mencari sesuatu yang Allah tidak ciptakan di muka bumi ini. Maka kemudian sahabat Nabi bertanya, apa ya Rasulullah yang Allah tidak ciptakan di muka bumi ini? Maka dijawab oleh Nabi SAW, rahatun fid dunya. Kesenangan di dunia? Nggak ada. Siapa dunia? Anak keluarga kita, harta benda kita, lingkungan kita, tugas kita, job kita, semuanya yang ada kaitannya dengan dunia tidak akan kita merasakan bahagia. Jangan baik-baik. Tapi kalau bahagia terkait dengan Allah dan ibadah ada, terkait dengan keimanan dan takwa ada. Pernah kita merasakan datang di suatu majelis Allah bahagianya tenang, rasanya waktu itu berlalu tanpa terasa. Berbeda kalau kita itu bahagia pergi jalan-jalan di mall. Kenapa? Sudah dijelaskan semua yang terkait dengan dunia yang kita anggap bahagia, ketampanan, kecantikan, glowing dan sebagainya, semua itu ternyata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mohon maaf ibu-ibu. Jadi kita itu mau glowing itu harus mengeluarkan uang banyak. Apakah itu disebut bahagia? Glowingnya bahagia, tapi mengeluarkan duitnya bahagia. Itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau bahagia itu nggak ada ruginya sama sekali, nggak ada sengsara sama sekali, itu bahagia dan itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita nanti tak ada di surga. Nggak perlu kita itu mau glowing, karena sudah glowing sendiri di surga. Nggak ada yang namanya ludah, nggak ada yang namanya kotoran yang keluar dari depan maupun belakang, nggak ada. Jadi jangan sampai ibu-ibu nanti bertanya seperti yang ditanya oleh seorang nenek-nenek kepada Nabi SAW, beliau Rasulullah doakan saya masuk surga. Apa katanya Muhammad? Sayangnya orang seperti kamu nggak ada di surga. Menangis. Akhirnya kata Nabi SAW, jangan kau menangis, aku bergurau denganmu. Karena orang seperti kamu, nenek-nenek itu nggak ada di surga. Semuanya itu dalam keadaan murdun. Dan dalam keadaan semuanya itu dalam keadaan tidak ada jenggotnya, tidak ada kumisnya. Kemudian mereka itu dalam keadaan umurnya 33 tahun. Mempunyai kekuatan 40 orang laki-laki, perempuan 40 perempuan. Tingginya 33 ziro, berarti 60 ziro, berarti 33 meter. Lebarnya 7,5 meter. Di bawah setiap rumah kita ada 4 sungai. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar, ada sungai dari salsabila. Tinggal kapan saja kita mau langsung diambilkan oleh wildan dan tidak akan berubah sama sekali. Tidak ada semutnya dan sebagainya. Itu semuanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita harus melaluinya dulu, harus bayar harganya dulu. Sekarang pertanyaannya, orang kerja itu ada nggak kerja yang menyenangkan? Nggak ada capeknya, senang terus. Bukan cuma senang waktu menerima gaji, tapi waktu kerja pun juga senang. Ada nggak? Sebutkan. Presiden? Siapa? Bapak polisi? TNI? Direktur? Ownernya perusahaan yang besar? Nggak ada, semua yang kerja capek. Semua yang kerja capek. Masalahnya ini kita semuanya bekerja. Karena kita masih di dunia, kita bekerja untuk apa? Satu yang kita cari. Apa itu? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang laki, yang perempuan semua cari ridhonya Allah Ta'ala. Hal karena itu. Jadi kalau kita itu marut atau tidak jelas kerja kita ini, maka yang terjadi itu adalah kerugian demi kerugian. Apalagi kerja kita itu kemudian mengambil kerjanya orang lain atau bercampur dengan kerjanya orang lain. Saya enggak jelas. Kalau seumpama dibiarkan, akhirnya dia dapat 2 kerjaan, lebih melelahkan lagi. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Nah, oleh karena itu satu yang harus kita ketahui sekarang ini, nggak ada kebahagiaan yang terkait dengan dunia. Kalau seumpama ada kebahagiaan terkait dengan dunia, saya katakan yang paling berhak mendapatkannya adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Alam semesta ini tercipta karena Nabi Muhammad. Kita semua ini tercipta karena Nabi Muhammad. Surga neraka ada karena Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Coba hidupnya Nabi Muhammad itu kalau kita lihat di sejarahnya, dengan ukuran kita bahagia itu seperti apa? Nabi Muhammad bahagia? Bahagia Nabi Muhammad?
Terkait dunianya, rumahnya cuma 4 meter persegi. Kalau seumpama Imam Syafi'i itu menjelaskan ketika dibongkar rumah-rumah Nabi yang berjumlah 7 rumah, ketika akan terjadi perluasan masjid, subhanallah, aku sempat masuk ke rumah itu. Ketika aku masuk rumah itu, ketika aku berdiri, lalu aku angkat tanganku itu sudah menempel dan menyentuh kepada atap rumahnya Nabi Muhammad SAW. Tinggian mana sama rumah kita? Luasan mana sama rumah kita? Lalu kita merasa tidak bahagia. Ini Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu contoh. Kalau seumpama ada kebahagiaan itu yang pantas untuk mendapatkannya para nabi, para rasul. Tapi lihat bagaimana Nabi sendiri yang menjelaskan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, summal ulama, summal amsal fal amsal. Sesungguhnya paling beratnya cobaannya Allah kepada hamba siapa? Para nabi, para rasul. Lalu siapa yang mengikuti jejak mereka? Kenapa? Karena cobaan itu kita selalu bilang di salah persepsi. Di sananya orang pada coba itu berarti Allah Ta'ala murka kepadanya, berarti Allah Ta'ala itu jahat kepadanya. Tidak, justru yang namanya cobaan yang kita rasakan itu adalah surat cintanya Allah kepada kita. Coba lihat, kapan kita ingat Allah? Ayo, betul-betul ingat Allah, nggak terpaksa. Mungkin sekarang terpaksa, karena apa? Kita bayar, ya terpaksa kita bayar. Daripada ingat Allah. Tapi nggak terpaksa, ingat Allah dengan otomatis langsung ingat Allah. Kapan? 3 hal. Yang pertama, ketika kita sakit, siapa kita ingat? Suami cuma bisa mendampingi, dokter bisa berusaha untuk mengobati, tapi apapun yang kita punya tidak bisa memberi kesembuhan, walaupun kita menjadi orang kaya. Ketika kita itu sakit, siapa yang ingat? Allah. Yang kedua, ketika terjadi masalah, baik keluarga, dengan hati tolan, dengan kerabat, dengan finansial, dengan kesehatan, dengan status sosialnya dan sebagainya. Ketika terjadi itu, apa yang kita ingat? Saudara kita, orang tua kita, tidak lagi, tapi Allah. Kemudian ketika terjadi kematian, keluarga kita mati, orang dekat kita mati, orang kita cintai mati, tetangga kita mati, yang kita ingat siapa? Allah. Tapi sebentar cuma ingatnya. Dia itu lupa lagi, buka lagi handphonenya, lupa lagi sudah. Dan kita paham. Berarti apa? Ternyata cobaan itu dan juga kesulitan itu adalah sebab utama kita mengingat Allah. Apakah kemudian kita itu akan sujud kepada Allah memberikan cobaan itu yang begitu berat? Berarti Allah Ta'ala itu tidak adil, Allah Ta'ala itu tidak baik, Allah Ta'ala itu tidak bagus, Allah Ta'ala itu tidak rahmat dan sebagainya. Justru sebaliknya. Oleh karena itu, jadi pahami benar-benar ini. Nanti baru kita masuk ke dalam rumah tangga. Jadi biar nggak salah. Kenapa? Mohon maaf. Di antara yang disebutkan dalam Al-Quran, maksud dan tujuan adanya setan itu adalah yufarriq bainas nain, untuk memisahkan antara 2 orang. Siapa 2 orang itu? Suami istri. Mohon maaf, istrinya udah cantik, tapi lihat perempuan yang lainnya lebih cantik. Suaminya sudah ganteng, tapi lihat orang lainnya itu seakan kelihatan. Siapa yang bikin begitu? Ya setan. Kenapa demikian? Sampai timbulkan ada rasa bosan, rasa ini sebagainya yang diingat daripada suami yang membuat kita tidak suka saja itu, ya diingat-ingat terus itu. Kenapa? Setan semuanya. Tujuannya apa? Supaya kita nggak bahagia hidupnya. Karena kita itu salah persepsi. Karena itu kita kawin bukan untuk mencari ridho Allah, tapi kita kawin untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan nggak bakal dapat, nggak bakal tuntas sampai kita meninggal, nggak bakal bahagia. Nggak ada orang yang bahagia dengan kehidupan rumah tangganya, nggak ada. Tidak Nabi, tidak Rasul, tidak Nabi kita Muhammad, semuanya. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi Baiti Jannati itu adalah kalau seumpama kita mencari dalam rumah tangga itu adalah ridhonya Allah SWT, maka Baiti Jannati itu, rumahku itu menjadi sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah. Di saat itulah rumah itu akan menjadi Baiti Jannati. Tapi selama kita masih mencari kebahagiaan itu pada pasangan, baik pada suami atau pada istri, maka jangan berharap kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena suami mempunyai cobaan sendiri, istri mempunyai cobaan sendiri, semuanya sama-sama bekerja. Padahal kita itu sama-sama mempunyai keyakinan al-mashghul
La yusyghal, orang yang sibuk tidak akan disibukkan lagi. Bagaimana kita akan menuntut seseorang yang sudah sibuk untuk memberikan sesuatu yang kita inginkan? Dia sibuk. Nah, jadi kita bicara logikanya, jadi pikirkan baik-baik. Nah, ini yang terjadi sekarang. Lalu kemudian, kenapa saya katakan berqudwah kepada Nabi? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu adalah sebuah percontohan. Allah mempunyai Nabi, Allah mempunyai Rasul. Nabi yang pernah Allah utus, ya, pernah Allah ciptakan, itu jumlahnya 124.000 Nabi. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terakhir. Penutup Nabi, Nabi Muhammad. Dari 124.000 Nabi itu ada 313 Rasul yang diperintahkan untuk menyampaikan. Rasul fungsinya menyampaikan amanat Allah, tatanan kehidupan kepada umatnya supaya mereka itu hidupnya bahagia, senang, menjalani kehidupan itu seperti yang diinginkan Allah Ta'ala. Itu Rasul. Nabi sebagai pelaksana, percontohan dulu. Contohnya, ini contohnya Nabi Muhammad sebagai fungsinya itu dua-duanya, sebagai penyampai dan juga sebagai qudwah. Sehingga Nabi kita Muhammad itu adalah barometer. Qudwah ini sini bukan harus berarti itu diteladani atau sebagai tauladan, tidak. Tapi Nabi Muhammad itu adalah barometer kita. Siapa di antara kita yang paling sinkron dengan sifatnya Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan seperti yang didapatkan Nabi Muhammad dengan kadar bagian bagaimana itu menyinkronkan diri dengannya. Camkan baik-baik, ini tidak akan berubah dan tidak akan berpindah, tetap seperti itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi kalau kita ingin bahagia anak-anak kita, maka ini yang harus kita usahakan untuk anak keturunan kita. Apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu bukan harus tauladan, tapi uswah itu diartikan oleh para ulama sebagai barometer kita. Kalau kita tanya, di antara umat ini yang paling bahagia siapa? Jawabannya siapa? Umat ini yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ini, yang paling bahagia di antara mereka siapa? Jawab, nggak apa-apa kok salah. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Mau tanya lagi, di antara umat ini yang paling aman hidupnya itu siapa? Nabi Muhammad. Di antara umat ini yang paling sejahtera hidupnya siapa? Nabi Muhammad. Semua jawabannya Nabi Muhammad. Nah, sehingga Pak, bagaimana sinkronisasi yang sudah kita usahakan antara kita dengan sifatnya Nabi kita Muhammad dalam segala hal, itulah yang memberikan kita jawaban bagaimana kita dapatkan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, maka di sini saya ambil contoh. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan bunyi firman itu adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Saya artikan, sungguh di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Lagi-lagi kita renungkan ayat ini, tepat atau tidak dengan pernikahan kita. Sungguh di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda kebesarannya, jadi tanda kebesaran Allah seperti apa? Langit bumi. Siapa yang bisa memecahkan misteri yang ada di atas langit itu? Bagaimana kita itu bisa sampai ke atas langit itu? Sampai sekarang belum bisa seorang ilmuwan pun yang bisa menjawabnya. Sampai sekarang belum bisa seorang ilmuwan pun yang bisa mengukur antara ujung langit sampai ujung langit yang sebelahnya itu berapa meter, berapa kilo. Itu sampai sekarang belum ada yang bisa menjawabnya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Adanya surga, adanya neraka, adanya Nabi kita Muhammad. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Setingkat sebanding seperti itu dikatakan oleh Allah Ta'ala. Di antara tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, Allah menciptakan di antara kalian saling berpasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kalian itu merasa tenteram kepada istri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah ciptakan kepada kalian mawaddah dan rahmah. Sungguh di dalam yang demikian itu adalah sebuah tanda-tanda kebesaran Allah kalau kita memikirkan. Apakah semua pernikahan semacam itu? Mohon maaf, tidak. Pernikahan yang menunjukkan cerai seperti yang dikatakan tadi itu adalah sebuah
Tanda-tanda kebesaran Allah sama sekali bukan tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah itu kalau dalam satu pernikahan kemudian orang yang melihatnya, orang yang menyaksikannya, orang yang begitu tahu di dalamnya, maka dia itu akan berdecak kagum. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad. Mari kita belajar kepada Nabi kita Muhammad dengan Sayyidatina Khadijah. Itu diantara yang paling besar tanda-tanda kebesaran Allah, pernah adanya pasangan yang sangat luar biasa, yaitu antara Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Khadijah, yang kemudian Nabi Muhammad sebagai contoh figur bagi laki-laki umatnya, dan Sayyidatina Khadijah contoh dan figur bagi perempuan umatnya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW kawin dengan Sayyidatina Khadijah, maka Sayyidatina Khadijah berkata begini kepada Nabi Muhammad, dan ini adalah salah satu yang pertama kali harusnya kita berdecak kagum. Apa itu? Sayyidatina Khadijah berkata begini kepada Nabi, karena pada waktu itu Nabi belum diangkat sebagai Nabi karena masih berumur 25 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul dan menjadi Nabi setelah berumur 40 tahun. Kata Sayyidatina Khadijah, ya Muhammad, sekarang engkau telah menjadi suamiku, maka mulai saat ini rumahku ini adalah rumahmu, hartaku ini adalah hartamu, dan aku adalah budak perempuanmu. Bagus ya kata-kata itu? Kira-kira di Balikpapan ada nggak istri yang pernah berkata begitu pada suaminya? Selain daripada apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmadi tadi, uang suami, uang istri, uang istri sendiri. Ayo coba. Tapi ya, setelah terucap kata-kata yang sangat luar biasa, tidak ada seorang pun, dan selama-lamanya tidak akan ada satu perkataan yang paling indah yang diucapkan oleh seorang istri pada suaminya yang bisa menandingi ucapan Sayyidatina Khadijah. Rumahku, rumahmu, hartaku, hartamu, dan aku adalah budak perempuanmu. Coba lihat, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi nggak ada yang wajibkan, nggak ada. Al-Quran pun, agama pun, Islam tidak pernah menganggap seorang istri seperti itu, tapi dia sendiri yang mau mengabdi kepada Nabi, dia sendiri yang menganggap dirinya, anggap aku, walaupun Nabi tidak menganggapnya seperti itu. Tapi lihat, apakah Sayyidatina Khadijah kemudian dia itu cuma ngomong doang seperti orang sekarang ini, yang banyak ngomongnya tapi tidak diiringi dengan perbuatan dan tidak dipraktekkan. Kita lihat, Sayyidatina Khadijah adalah wanita yang sukses, bangsawan, wanita yang cantik, walaupun umurnya 40 tahun pada saat itu, tapi yang memintanya, meminangnya bukan hanya mereka yang berduda, tapi yang jejaka pun juga banyak minta Sayyidatina Khadijah. Dari saking cantiknya dan dari saking glowingnya, tanpa pergi ke klinik bening dan sebagainya. Ini kenyataannya seperti itu Sayyidatina Khadijah. Sehingga apa? Begitu diucapkan Sayyidatina Khadijah dikatakan dalam sejarah itu, harta benda Sayyidatina Khadijah itu ya, kalau seumpama semua hartanya penduduk Makkah, pengusahanya itu dikumpulkan, itu tidak ada separuhnya hartanya Sayyidatina Khadijah. Jadi kalau diumpamakan, Sayyidatina Khadijah itu mempunyai 11 tempat perniagaan yang terbesar di kota Makkah, itu semua milik Sayyidatina Khadijah. Begitu Nabi SAW kawin dengan Sayyidatina Khadijah, semuanya itu tidak pernah disentuhnya sama sekali, nggak pernah diperhitungkannya sama sekali, semuanya diserahkan pada Nabi. Untuk apa? Apa yang dicari oleh Sayyidatina Khadijah? Bukankah setiap perempuan itu mencari harta? Bahkan harta suami pun dianggap hartanya dia sendiri. Dan lihat bagaimana apa yang diserahkan oleh Sayyidatina Khadijah, diberikan semuanya. Ini satu contoh, sehingga kita berdecak kagum luar biasa. Sampai kemudian dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah, maka satu-satunya nanti, dan semoga kita termasuk yang nanti datang ke tempat itu, apa itu? Surga yang sangat berbeda dengan surga-surga yang lainnya adalah surga yang Sayyidatina Khadijah. Nabi pun tidak punya, Rasul pun tidak punya. Satu surga yang berbeda dengan surga orang lain adalah Sayyidatina Khadijah sendiri. Satu-satunya perempuan dari zaman Sayyidatina Hawa sampai hari kiamat mungkin yang mendapatkan salam langsung daripada Allah hanya Sayyidatina Khadijah. Kapan kita mendapatkan salam daripada Kapan Sayyidatina Khadijah mendapatkan salam daripada Rasulullah, daripada Allah Ta'ala? Sayyidatina Khadijah mendapatkan salam daripada Allah SWT ketika beliau dalam keadaan hamil tua, Sayyidatina Fatimah Zahra. Dia berangkat naik ke gua di tempat biasanya Nabi SAW melaksanakan khulwah dan ta'abbud kepada Allah Ta'ala, yaitu gua Hira. Siapa yang sudah pernah naik ke gua Hira? Siapa yang pernah?
Ada yang pernah? Ibu-ibu pernah? Berapa lama? Saya sendiri waktu saya berangkat bersama saya di Jamisan ini, waktu itu sudah siap dengan tongkatnya, saya beli tongkat dan sebagainya. Ayo kita biar enggak fadi, biar enggak biar kita mengisi perjalanan kita itu, kita isi dengan baca rotib hadas sama rotib atas. Insya Allah sampai sana sudah selesai. Oh iya, Bismillah. Udah naik kita. Begitu sampai berapa ondak-ondak sudah nggak mampu kita bicara. Kenapa? Ngos-ngosan. Nggak ada terus sampai ke atas nggak sampai selesai. Rotib hadas nggak selesai, rotib atas nggak selesai karena kita nggak bisa bicara. Nafas yang tersengal-sengal gitu. Saya Khadijah pada waktu itu dalam keadaan hamil tua. Datang naik ke atas sana hanya untuk memastikan Nabi Muhammad dalam keadaan sehat dan untuk membawa makanan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak-anak kecil, siapa yang mengurus? Saya Khadijah sendiri. Nabi Muhammad punya kewajiban tanggungan kepada anak-anaknya, siapa yang mengurus? Saya Khadijah yang merangkap sebagai seorang ayah menggantikan Nabi SAW. Demi apa? Demi untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian suatu waktu pernah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha didatangi oleh tetangganya yang dulu pernah bermitra dengannya, sehingga dia itu mendengar bagaimana keberhasilan dan kesuksesan Sayyidatuna Khadijah yang sangat luar biasa itu. Ternyata semuanya itu begitu saja diserahkan kepada Nabi Muhammad sampai kemudian jatuh tidak punya. Sehingga mitra kerja itu datang kepada Sayyidatuna Khadijah dan berkata begini, apakah kau bahagia bersuamikan Nabi kita Muhammad SAW? Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? Jawaban yang sangat luar biasa, yang lagi-lagi kita itu berdecak kagum kepadanya, dan semoga kita termasuk yang berjumpa dengannya kelak. Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? Demi Allah, selama ini tidak pernah terpikirkan dalam pikiranku bagaimana aku bisa bahagia dengan Nabi Muhammad, tapi aku pikirkan adalah bagaimana Nabi bahagia dengan aku. Suatu jawaban yang sangat luar biasa. Tapi lihat, semua harta yang diberikan kepada Nabi Muhammad nggak disentuh sama sekali. Dipaksa oleh Muhammad, udah katakan saja tidak sesuai dengan ucapannya. Nabi Muhammad dipasai harta yang begitu banyak. Nabi Muhammad sifatnya itu loman yang luar biasa, lebih loman daripada angin yang tertiup. Bahkan sehingga apa? Diberikan ini, diberikan itu, disebabkan ini, sampai kata Nabi Muhammad tidak ada satu orang pun sahabat-sahabatku kecuali pakaiannya itu, bajunya itu dibeli dengan uangnya Sayyidatuna Khadijah. Dibuat untuk itu sampai habis. Sampai suatu waktu ketika Nabi SAW sedang berdakwah, di sela-sela dakwanya Nabi kita Muhammad SAW itu pulang seperti biasanya, mungkin untuk rehat, mungkin untuk makan. Tapi begitu masuk ke Masjid Khadijah, dia terpaku melihat sesuatu pemandangan yang sangat menyedihkan dan memiris hati Nabi. Kenapa? Karena pada saat itu Khadijah sedang menyusui memang, tapi air susu yang keluar itu bercampurkan warnanya dari merah, dari putih menjadi agak kemerah-merahan. Kenapa? Karena Sayyidatuna Khadijah bersama Nabi sudah tidak makan 3 hari 3 malam, sehingga tidak keluar dari susu kecuali seperti itu warnanya. Nabi meneteskan air mata. Tapi Nabi kemudian seperti biasanya mendekat. Setelah selesai, Nabi SAW seperti biasanya dia itu tidur selalu di atas pangkuannya Sayyidatuna Khadijah. Seorang istri yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi untuk menguasai seorang suami, tidurlah Sayyidatuna Khadijah. Nggak perlu jampe-jampe, nggak perlu pergi ke dukun, nggak perlu. Tapi untuk menguasai seorang suami yang memang Allah ciptakan sebagai seorang yang sangat lebar menerima suatu kebaikan, tinggal kita ikat dia dengan kebaikan kita dan akhlak kita, maka dia akan terikat dan dia akan lupa selama-lamanya. Itulah laki-laki. Sehingga setelah Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW setiap mendapatkan hadiah, selalu hadiah itu kadang-kadang dikirimkan kepada kasih tetangga Sayyidatuna Khadijah, kasih keluarga Khadijah, kasih kerabat Khadijah, kasih misalnya Khadijah, kasih Khadijah. Saat itu Sayyidatuna Aisyah karena mendengar Khadijah terus saya disebutkan, dia cemburu juga. Sehingga kemudian Sayyidatuna Khadijah itu berkata begini, ya Rasulullah, Khadijah. Padahal itu sudah digantikan oleh seorang perempuan yang masih muda, yang cantik, yang cerdas. Ketika mendengar jawaban Khadijah, maka dia langsung marah. Dan bahkan dia itu meresponnya dengan sumpahnya, wallahi
ma abdalanillahu khairan minha. Demi Allah, sampai sekarang pun Allah tidak menggantikan seorang wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena memang akhlak itu mengikat. Kita ini manusia, sasaran. Kalau sudah kita itu dia melaksanakan dan menerapkan akhlak yang baik, sekuat apapun kejahatan pasti akan luntur. Saya cukup kalau kita itu mendengarkan senjatanya Nabi yang diajarkan kepada sahabat Nabi, yang diajarkan kepada keturunannya Nabi, yang diajarkan pada umatnya Nabi. 3 itu cukup sudah. Aman, hidup di dunia ini aman. Apa itu? Kata Muhammad, ittaqillah itu maksudnya bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, atbi'is sayyi'al hasanah. Kalau ada orang perlakukan kita tidak baik, suami kah ataupun tetangga kah dan sebagainya, naiki dia. Naiki. Tak mudah, pasti akan terhapuskan kata Muhammad. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlak kepada semua orang. Subhanallah. Ketika Nabi SAW tidur di atas pangkuannya Khadijah, tiba-tiba Nabi SAW itu tatkala tertidur terbangunkan karena ada tetesan air mata di Khadijah jatuh di atas pipinya Nabi. Sehingga ketika dia bangun, Nabi melihat ternyata Khadijah menangis. Spontan Nabi ingat tadi ketika dia itu melihat Khadijah sedang menyusui dan badan air susunya itu dicampurkan darah karena tidak makan bersama Nabi. Sehingga disangkanya itu yang membuat dia menangis. Sehingga Nabi SAW berkata, ya Khadijah, engkau menangis karena engkau menyesal telah kawin denganku. Setelah engkau kaya, hidup sejahtera, hidup semua yang kau inginkan bisa terlaksana, tapi kemudian kawin denganku dalam keadaan seperti ini. Apa jawaban beliau? Tidak, ya Rasulullah. Demi Allah, sama sekali aku tidak memikirkan yang semacam itu. Tapi aku pikirkan, aku dulu punya harta benda yang banyak. Aku bisa menyokong dakwahmu. Aku mempunyai kekuatan dan pengaruh. Aku bisa membela dengan pengaruh dan kekuatanku. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa. Itulah yang membuat aku menangis. Kalau terkait dengan hartaku ya Rasulullah, dengarkan baik-baik. Kalau seumpama suatu waktu nanti kamu memerlukan kepada dana dakwahmu, sementara kau tidak memiliki, aku sudah meninggal dunia, galilah kuburanku, ambillah tulang-tulangku, rakitlah sebagai santan, juallah kalau kau mau di pasar, dan harga daripada jualan itu ambillah untuk bekal dakwah. Itu dikatakan Khadijah. Satu-satunya wanita yang mendapatkan sumpah dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW wallahi, aku tidak pernah melihat dari Khadijah satu ungkapan pun, satu tindakan pun yang membuat aku menjadi galau pikirannya. Galau saja tidak, apalagi sedih. Ini Khadijah. Jadi biar kita paham. Sehingga suatu waktu memang ada beberapa riwayat ketika Khadijah itu meninggal dunia, ada riwayat berada di atas pangkuan Nabi dan itu yang paling banyak. Tapi subhanallah, ada beberapa cerita yang terkait dengan kematian Sayyidatuna Khadijah. Yang pertama, yang paling menyedihkan itu adalah Nabi SAW itu mengkhawatirkan istrinya dalam keadaan sakit, tapi Nabi SAW punya tugas berdakwah. Sehingga itu tinggalkan semuanya berdakwah. Di setelahnya dia sempat pulang, dilihat Khadijah gimana, apa yang diperlukan dan sebagainya. Ketika itu masuk, subhanallah, sebelum itu Khadijah sedang berkeluh kesah karena Khadijah dalam keadaan sudah tidak kuat lagi, sakitnya sangat parah, sehingga untuk bangun saja sudah tidak mampu. Pada saat itu yang ada cuma Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidatuna Ummu Kulsum yang belum kawin. Sehingga kemudian Khadijah meneteskan air mata. Sayyidatuna Fatimah bertanya, "Beliau Ummah, kenapa kamu meneteskan air mata? Apa kau merasakan sakit yang luar biasa?" Dijawab olehnya, "Tidak. Memang aku merasa sakit, tapi yang aku membuat aku menangis karena sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Siapa yang memasak untuk suami, untuk ayahmu? Siapa akan mencucikan baju untuk ayahmu? Siapa akan mengurusi ayahmu? Siapa akan menenangkan hati ayahmu?" Itu aku pikirkan. Sehingga seperti mata Galia, "Mah, tenanglah. Semua yang kau lakukan, aku akan melakukannya untuk ayahku." Sehingga kemudian di saat ibunya meninggal dunia, maka dia itu melaksanakan semua yang dilaksanakan oleh ibunya persis seperti yang dilaksanakan. Sehingga kemudian Nabi menjuluki Sayyidatuna Fatimah Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya sendiri.
Itu asal usulnya karena itu. Subhanallah, ketika itu sedang berkeluh kesah begitu, tiba-tiba ada suara ketukan yang sangat lembut. Yang ketika mereka itu mendengar ketukan itu, langsung mereka tahu Rasulullah datang, Abdullah datang, ayahku datang. Apa yang terjadi? Khadijah perawat yang sudah lemah, badannya sudah tidak mampu lagi untuk berdiri.